사무이나 와시가 호텔은 마도 아케도땅카. Awal cerita berfokus pada seorang assassin paling terkenal di Korea bernama Buksun, yang kali ini telah menculik seorang bos Yakuza Jepang karena mendapat perintah untuk menghabisinya. Di mana Buksun yang tidak ingin pekerjaannya terlalu cepat, lekas memberikan pedang pada pria itu untuk melakukan duel, sedangkan dirinya akan menggunakan kapak sebagai senjata. 술만 춥다고 얘기를 해. Sempat kewalahan karena kapak dirasa kurang cocok, Buksun yang diketahui tidak pernah salah langkah dalam mengambil keputusan, kemudian merubah strategi dan membayangkan lebih dulu gerakan yang sesuai untuk mengalahkan bos Yakuza. Ia pun izin sebentar untuk mengganti senjata. 난보 데모. kuno kannen가 아테고소쇼. 미안. 마트 문 닫을 시간이라. Selesai bekerja, Buksun langsung pulang ke rumah. Ia berperan sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga karena suaminya lebih dulu meninggal dunia. Tepat saat sedang santai di ruangan dapur. Buksun yang mendapati putrinya Jayun pulang larut malam tidak ingin salah dalam mengatur karena anak semata wayangnya ini sangat sulit untuk menerima perkataannya dan keras kepala. Karena Jayun membanting pintu, Buksun yang kesal pun lekas masuk ke dalam kamar untuk menghampiri putrinya. Namun belum juga menyalurkan emosi, Jayun keburu minta maaf atas perbuatannya barusan. Sehingga itu membuat Buksun lekas berubah pikiran dengan mengaku jika dirinya sedang membutuhkan bantuan, yaitu memilih baju yang cocok untuk acara arisan esok hari. 그거 옷 좀 같이 고르자고. 극성스러운 사립학교 엄마들 돈 자랑 자식 자랑하는 자리 아니야? Dalam pertemuan tersebut, ibu-ibu yang kebanyakan adalah orang tua teman Jayun di sekolah saling curhat membahas negara tujuan untuk pergi berlibur, di mana Buksun yang selalu mengutamakan pekerjaan mengaku tidak dapat ikut dikarenakan sedang ada bisnis, yang karena salah satu dari mereka penasaran tentang pekerjaannya, Buksun mengaku jika dirinya bekerja di sebuah perusahaan ternama yang menyediakan jasa penyelenggaraan acara besar. 재엄마, 무슨 일 한다고 했지? 그냥 이벤트 회사 다녀요. 실험 파악 결과. Selesai dari tempat itu, Buksun lekas berkumpul dengan temannya sesama assassin, namun dari berbagai perusahaan dan kota yang berbeda. Perusahaan mereka yang sama-sama bergerak ke dalam pembasmi dan penumpas kejahatan, seperti gangster Yakuza, triad, dan kejahatan para oknum-oknum politikus korup, mereka telah membangun ikatan erat untuk saling bergandengan tangan menjaga keseimbangan, supaya tidak saling bentrok satu sama lain. 나 한물 갔나 봐. 근데 우리가 시험 나간 사람들도 아니고 약하고 센 게 뭐가 중요해? Buksun selaku orang paling hebat dan berpengalaman meyakinkan jika generasi muda seperti mereka akan menemukan masa jaya jika bersungguh-sungguh, di mana salah satu bawahannya yang bernama Han merasa kurang yakin akan hal tersebut mengingat temuan 7 tahun lalu di mana ketua tinggi bernama Mingkyu mengeluarkan kebijakan berupa 3 aturan penting. Pertama, tidak boleh mengeksekusi anak di bawah umur. Yang kedua, hanya menerima pekerjaan yang diberikan perusahaan. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. 첫째, 둘째, 셋째. 완전 동의합니다. Semenjak ada aturan, beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan, yang membuat assassin bayaran tingkat rendah seperti Han lebih sering menganggur, dan meskipun masih satu perusahaan dengan Buksun, Han yang merasa semua itu tidak adil, khas mengutarakan kekesalannya yang iri pada seniornya ini. Dan karena kebanyakan orang di sana juga berpendapat seperti itu, Buksun pun memilih pergi saat itu juga. 미안해요 다들. 우리 같은 사람들 힘들어진 건 맞죠. 내가 능력이 좀 많네.
Melihat mobilnya tengah dikerumuni 5 orang pria mabuk, Bukson yang sama sekali tidak mengenal rasa takut lekas melontarkan kalimat sakti. Untuk mengusir mereka, dia mana salah satu pria yang tidak terima berniat untuk memberikan sedikit pelajaran. Namun di luar dugaan, Han seketika datang menolong. 이름값 빼고 붙으면 복순 선배님이랑도 해볼만 할 것 같은데. Besok paginya, saat sedang sarapan, Bukson yang sedang melihat Jayun hanya tersenyum saat memegang ponsel merasa curiga jika anaknya sedang masa puber, di mana Jayun yang selalu tertutup. Membuat Bukson selaku ibu lekas memberinya saran agar selalu bersikap ramah supaya dapat menarik kaum lelaki. Setelah mengantar Jayun ke depan sekolah, Bukson pergi ke perusahaan tempatnya bekerja untuk bertemu Min-kyu. Namun baru saja akan menaiki lift, ia dihadang oleh direktur perusahaan bernama Cha, yang merupakan adik Min-kyu itu sendiri. Yang karena Cha ingin menunjukkan progres latihan generasi baru yang saat ini sedang berlangsung. Setibanya di salah satu ruangan yang menjadi area pelatihan, Bukson disambut hangat oleh para junior yang mengetahui statusnya yakni seorang assassin profesional. Ia yang juga diperkenalkan pada salah satu peserta terbaik bernama Yongji, diberitahu oleh Cha jika wanita itu akan menggantikan posisi Bukson di masa mendatang. Yang karena merasa direndahkan, ia pun memilih duel untuk menunjukkan kebolehannya dalam bertarung. 영지야, 내가 잠깐 잡아줘도 될까? Sebagai orang yang sudah profesional, Bukson sama sekali tidak memerlukan senjata dan hanya akan menggunakan sebatang spidol sebagai pemberi tanda. Setelah duel dimulai, ia yang dapat membaca setiap gerakan lawan menyarankan Yongji agar tidak menggunakan kedua tangannya kalau memegang senjata. Merasa sudah menang karena berhasil melukai bagian pinggang, Yongji yang mendapat pujian dari Cha pun membuat Bukson semakin tertantang. Ia yang tak ingin kalah dari juniornya, kini berniat mengakhiri duel hanya dalam beberapa detik. 너 방금 죽었어. 못 지르고. Selesai dari ruangan itu, Bukson lekas menemui Min-kyu yang ingin menawarkan salah satu pekerjaan. Ia yang belum lama ini menerima tugas mengeksekusi bos Yakuza, lekas menyarankan beliau agar memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memulai praktek di lapangan. Namun karena tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan, Bukson pun tetap memilih saluran target, di mana satunya lagi akan diambil oleh Min-kyu, yakni memberantas bos mafia Rusia. 둘 다 급하게 들어온 작품이라 나이가 드니까 애국심이 생기네. 작품 끝난 지도 얼마 안 됐고. Mengingat kontrak kerja yang hampir habis, Min-kyu yang mengetahui Bukson tidak berniat memperpanjang kontrak, lekas bertanya apakah hal itu demi putrinya yang kini sudah dewasa. Namun belum juga mendapat jawaban yang signifikan, ia pun lekas mengajaknya makan siang, di mana Cha yang melihat kedekatan mereka sama sekali tidak menyukai hal tersebut. 여기 요청하신 자료들 보시고 계신 거예요? Berlokasi di sebuah warung makan, Bukson yang melihat data target sedikit komplain karena terlihat masih remaja. Namun karena Min-kyu meyakinkan jika targetnya memiliki potensi melakukan tindak kejahatan, Bukson pun disarankan agar membuatnya seolah bundir. Hingga tak lama, ia pun dihubungi oleh kepala sekolah yang memberikan informasi jika Jayun telah melukai teman sekelasnya sendiri yang membuat Bukson harus pergi ke sekolah saat itu juga. 죽이는 건 심플해. 애 키우는 거에 비하면. 엄마 닮아서 소질 있나 보네. 농담. 그딴 건 농담이 아니지.
Ibu korban yang tidak terima anaknya terluka menolak tawaran ganti rugi biaya rumah sakit karena meskipun mereka semasa ibu-ibu berteman baik, apa yang dilakukan Jayun tetaplah tindak kriminal karena hampir melukai organ vital. Namun karena belum adanya penjelasan dari orang yang bersangkutan, Pak Kepala Sekolah pun mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Jayun dari sekolah jika selama 1 minggu tidak buka suara terkait alasannya melakukan ini. 퇴학이요? 이 얘기 안 하면 너 퇴학이래. 속물? Alih-alih merasa bersalah atas perbuatannya, Jayun yang kini dimintai penjelasan mengaku sengaja melakukan itu karena ingin menghabisinya, di mana pernyataan tersebut membuat Bukson teringat jika dirinya dahulu pertama kali melakukan pembunuhan di umur sama seperti putrinya saat ini. Namun karena dahulu ia hidup di lingkungan keras, Bukson pun tidak ingin Jayun seperti dirinya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik demi putri kesayangannya ini. 살인자끼리 모여가지고 선배 정도면 충분히 좋은 엄마라는 거. 근데 빈손으로 오셨어? Sementara itu, para petinggi perusahaan yang mengadakan rapat kini membahas kasus pembunuhan ilegal, di mana pergerakannya yang apik menjadi besar kemungkinan jika pelaku adalah pegawai dari salah satu perusahaan yang melanggar aturan, dan jika hal itu memang benar, maka Min-kyu meminta kerjasama para petinggi untuk menangani sosok itu. 확실히 프로 솜씨예요. 대표님들께서 미리 다 확인해 주셨는데 그럴 수도 있다고 봅니다. 그럴 수도 있겠고. Salah seorang petinggi bernama Shin yang merupakan mantan militer mengambil keputusan sendiri akan meluruskan anak buahnya tanpa melibatkan perusahaan lain. Jika melanggar aturan, ia merasa tidak tega jika harus membiarkan anak buahnya ditangani orang lain jika masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Sehingga itu menimbulkan pertikaian karena Min-kyu seolah disalahkan atas kejadian ini. 그래서 만에 하나라고 말씀드린 거고요. 어떻게? Setelah rapat selesai, Min-kyu yang masih belum mengetahui alasan Buksun tidak ingin memperpanjang kontrak diingatkan oleh Cha jika wanita itu sudah semakin tua. Dia menganggap Buksun sudah melewati masa jayanya, sehingga kini hanya perlu mendidik generasi muda sebagai penerus, karena menurut pepatah, semua orang ada masanya, dan semua masa ada orangnya. 이 정도면 우리 붙었지. 솔직히 언제 쫓길 복순이니? Keesokan harinya, Min-kyu yang hendak pergi ke Rusia menjalankan tugas, menghubungi Buksun untuk menanyakan terkait kasus Jayun saat ini. Ia yang mendengar anak itu tidak ingin buka suara, seolah menyimpan rahasia, meyakinkan jika Jayun sudah pasti memiliki alasan tertentu dalam melakukannya. Dan karena jadwal eksekusi harus dilakukan hari ini, Min-kyu memberitahu jika Buksun akan ditemani oleh Yongji untuk memberikan pengalaman kerja di lapangan. 안녕하십니까? Karena semua persiapan dirasa cukup, Buksun bersama peserta magang langsung bergegas pergi menuju apartemen target, di mana listrik satu gedung sengaja dimatikan untuk mengelabui kamera pengawas, dan setelah membuat target pingsan dengan cara dibius, Buksun pun langsung menyiapkan segala skenario agar kematian si korban dianggap murni karena kehendaknya sendiri. 감정을 실어야 돼. 두려움, 욕심. 감정이 여기까지 느껴집니다. Sambil mengajari Yongji, Buksun seketika teringat akan identitas lengkap targetnya yang merupakan anak seorang politikus, di mana ayahnya yang ingin putranya mati demi menutup aib di masa lalu, membuatnya lekas memilih untuk membatalkan tugas. Hingga tak lama, ia pun mendapat panggilan dari Jayun yang sekedar ingin meminta maaf atas sikapnya selama ini. 미안해. 얼른 챙겨 먹어. 엄마 김치찌개 끓여놨어. Sementara itu, Min-kyu yang sudah tiba di Rusia pergi ke sebuah bar karena menurut informasi, targetnya sering datang ke tempat itu. Yang mana, sambil menunggu target, ia seketika dihubungi oleh Buksun yang ingin melapor terkait misinya yang tergagal. Min-kyu tentu tidak dapat langsung percaya, mengingat wanita itu tidak pernah melakukan kesalahan, kecuali sengaja melakukannya. Hingga tak lama, target yang harus dihabisi akhirnya muncul, membuatnya harus segera memulai pergerakan. 기다려.
Min Kyu yang dapat mendengar suara Buksun melalui earphone diminta percaya jika ingin tanda tangan kontrak. Ia yang diberatkan oleh pernyataan wanita itu juga disarankan agar tidak ada yang boleh mengambil alih tugas yang saat ini gagal olehnya kepada orang lain. Sambil memikirkan keputusan, Min Kyu pun harus membereskan pekerjaannya lebih dulu. Di sana, Yongji yang juga ikut dimintai keterangan, lekas berbohong dengan mengatakan jika dirinya penyebab kegagalan misi. Tinggal di keesokan harinya, Min Kyu yang diminta Cha agar menutup misi tersebut membuat adiknya curiga jika Buksun sengaja melakukan semua ini untuk menurunkan reputasi perusahaan. Cha yang juga penasaran karena Min Kyu selalu membela wanita itu, sama sekali tidak diberitahukan mengenai alasannya. Tanpa memperdulikan perintah, Cha lekas menemui Han untuk memberikan misi itu kepadanya. Yang mana setelah misi berhasil dilakukan, berita kematian anak politikus itu pun langsung tersebar di berita televisi. Di mana Buksun yang mengetahuinya tentu cukup terkejut karena menganggap Min Kyu telah melanggar kesepakatan. Di tengah perasaan kecewa, Jae-yun seketika menghampirinya, ingin buka suara terkait kejadian menusuk siswa waktu itu. 근데 유철우 얘가 점심시간에 나한테 사진 몇 장을 보냈어. Setelahnya, di sana, Jae-yun mengaku jika dirinya tidak berniat mencelakai siswa itu. Yang mana, sebelum tragedi terjadi, ia yang rupanya diam-diam memiliki hubungan dengan sesama jenis diketahui oleh siswa tersebut dan diancam akan disebarluaskan karena memiliki bukti foto, dan hal itulah yang menjadikannya nekat berbuat sejauh itu. 나 여자 좋아해, 엄마. Dengan fakta jika Jae-yun menyukai wanita, Buksun yang menganggap putrinya keliru dalam mengambil pilihan tidak dapat menyalahkan Jae-yun yang tidak memiliki hasrat terhadap laki-laki. Namun di tengah pembicaraan, Yongji seketika datang berkunjung untuk memberitahu jika dirinya telah dipecat dari perusahaan, sehingga Buksun bekas membawanya ke bar biasa untuk membicarakan masalah ini. 하여간 요즘 애들은 참. 그런 게 어딨습니까? 때로는 잘못을 안 해도 잘못이 되고 잘못을 했는데도 잘못이 안 되고 그러는 거야. Setelah meyakinkan Yongji bahwa perusahaan tidak akan benar-benar mengeluarkannya, satu persatu teman Buksun seketika datang untuk berkumpul. Ia yang diberitahu jika Han telah naik pangkat setelah mengeksekusi anak konglomerat tentu menjadi kesalahan dengan hal itu. Di mana Min Kyu yang juga baru mengetahuinya, ini memarahi Cha karena telah mengambil keputusan sendiri yang hal itu secara tidak langsung menjadikannya telah melanggar kesepakatan. 계약서 먼저 준비해놔. 왜 A급 일을 갑자기 너한테 맡겼을까? 저는 평생 A급 못할 줄 알았나 봐요. Di tengah perdebatan, Han yang dihubungi oleh Cha membuat Buksun lekas menjawab panggilan itu. Ia yang menyadari jika wanita inilah yang memberikan misi membuatnya lekas mengancam akan memberikan pelajaran satu hari nanti. Namun karena Cha saat ini hanya ingin berbicara dengan Han, Buksun pun lekas mengembalikan ponsel tersebut. 아니요. 예. 다른 회사 식구들이랑 우리 쪽 인턴 하나랑 있습니다. 예. 좀 곤란하죠. 예. Han yang memberitahu jika dirinya sedang bersama para asasin dari perusahaan lain membuat Cha lekas meminta Han agar menggunakan pengeras suara. Ia menawarkan peluang besar bagi siapapun untuk bekerja di perusahaannya dengan gaji tinggi jika ikut bekerja sama dengan Han untuk menghabisi Buksun. 언제는 MK 같은 회사 때문에 Setelah berhasil menumbangkan dua pembunuh bayaran, Buksun benar-benar dibuat kewalahan karena masih harus berhadapan dengan Han bersama dua orang rekannya, yang mana dalam situasi terdesak, Yongji seketika datang membantu.
Berkat bantuan Yongji, Buksun bisa dengan mudah membalikan keadaan hingga menyisakan Han. Setelah memastikan kematian pria itu, ia pun langsung menghubungi tim pembersih untuk membereskan bekas kekacauan, di mana Buksun yang ingin mengetahui alasan Yongji tidak menerima tawaran mendapat jawaban cukup masuk akal, di mana Yongji hanya ingin tetap bertahan hidup. 왠지 선배님 쪽이 좀 더 확률이 높아 보여서. Karena belum sempat menerima panggilan telepon dari Jayun, Buksun lekas segera menghubungi balik putrinya. Dia yang menyadari Jayun telah menangis, lantas menanyakan apa yang telah terjadi, namun belum juga mendapat jawaban. Minkyo seketika datang menyerang karena menganggap apa yang terjadi di bar adalah kehendak Buksun sendiri. 엄마 왜 그래? 여보세요? Dalam situasi terdesak, Yang Ji kembali muncul tepat waktu dan meyakinkan jika Direktur Chala dalang dibalik kericuhan, di mana Minkyo yang kebingungan harus menjelaskan apa esok hari di depan para pemimpin meminta Buksun agar jangan macam-macam pada adiknya. Ia akan berusaha melindungi mereka berdua supaya tidak diburu. 나도 마음이 아플 거다. Kejadian barusan hanya rekayasa jika Buksun salah dalam mengambil keputusan. Ia yang berniat menghabisi Direktur Cha lantas menenangkan Minkyo lebih dulu dengan mengatakan jika dirinya akan menandatangani kontrak kerja esok hari. Dan setelah Buksun pamit pergi, Minkyo lekas menghampiri Yongji untuk memintanya agar merahasiakan masalah ini dari siapapun. 무서우면 안 되는데. 저 거짓말 되게 잘해요 대표님. 저 끝까지 뻔뻔하게. Esokan harinya, para petinggi yang sudah lebih dulu tiba di ruangan rapat beranggapan jika Buksun sengaja melakukan semua ini. Namun, karena belum adanya bukti, Shin merasa sulit untuk percaya jika wanita itu menghabisi pegawai dari perusahaan mereka jika bukan atas dasar perintah. Sehingga untuk memastikannya, maka Direktur Cha harus datang dalam rapat untuk diinterogasi perihal masalah ini. 기분 대로 다른 회사 직원들을 썰어버렸다. 주치가 여길 때마다 그 직원들 죽이러 해가지고 Setibanya Minkyu di ruangan rapat, dia pun langsung membuka pembahasan dengan mengatakan jika Han adalah pelaku utama. Yang melakukan pelanggaran, dia menjelaskan bahwa saat Han akan diberantas oleh Buksun, pria itu justru malah melawan, dibantu para pembunuh bayaran yang bersahabat dekat dengan pria itu. Di mana para petinggi yang tidak percaya, pegawainya melakukan pelanggaran tanpa alasan, diwakili oleh Shin untuk berpendapat jika mereka sebenarnya curiga bahwa Direktur Cha lah orang yang melanggar aturan. Di tengah rapat yang semakin memanas, Buksun saat ini baru selesai menghabisi Direktur Cha. Ia lekas meminta pegawai di sana agar menyampaikan pesan duel sampai mati kepada Minkyu, sehingga Minkyu yang awalnya berusaha melindungi wanita itu tidak memiliki pilihan lain, harus menerima tantangan karena adik kesayangannya sudah ia bunuh. 여쭤봐도 돼요? 여보세요? 메시지 잘 받았고. Tiba di malam yang sudah ditentukan, Buksun yang sebenarnya khawatir karena tidak ingin menjadikan Jayun yatim piatu, harus tetap pergi demi menyelesaikan masalah ini. Ia sama sekali tidak menyadari jika salah seorang pegawai Minkyu menunggu keberangkatannya di parkiran untuk mengantarkan sesuatu kepada putrinya, dan setibanya di perusahaan, Buksun pun langsung masuk ke dalam lift untuk pergi ke lantai paling atas. Buksun sama sekali tidak berkedip, yang menandakan jika dirinya sama sekali tidak merasa takut. Namun sebelum duel dimulai, kita akan dibawa mundur sedikit ke waktu di mana Minkyu masih muda. Ia yang menerima misi untuk menghabisi seorang polisi, sempat melihat foto Buksun yang seolah tampak depresi akan kehidupannya. Dan tepat saat eksekusi akan dimulai, Buksun yang bolos sekolah tiba-tiba pulang ke rumah, buat Minkyu tidak memiliki pilihan kecuali harus menghabisi saksi mata. 아빠 죽이러 온 거예요? 자기 총으로 딸을 쏘고 Karena ayahnya sering melukai putrinya sendiri,
Buksun yang saat itu baru berusia 17 tahun menganggap jika pekerjaan Minkyu patut diacungi jempol. Ia yang merasa tertarik ingin jadi pembunuh bayaran yang memiliki aturan lantas meminta izin untuk bergabung. Yang mana semenjak kejadian hari itu, mereka selalu bersama dan menjalin persahabatan erat sampai saat ini. Kembali ke waktu sekarang, persahabatan mereka yang kini hancur akibat Direktur Cha membuat mereka harus saling bertarung satu sama lain. Di mana Buksun yang selalu berhati-hati dalam mengambil pergerakan, lantas membayangkan setiap detail langkah yang harus diambil. Setelah puluhan kali gagal, Buksun yang mengetahui jika Minkyu hanya memiliki satu kelemahan yaitu mencintainya, lekas bertanya mengapa sedari dulu tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu. Bagaimana pernyataan tersebut seketika membuat Minkyu terdiam karena teringat masa di mana mereka pertama kali bertemu. Dalam situasi sekarang, Minkyu mengaku jika dirinya selalu memikirkan hal itu. Ia yang tidak ingin kehilangan ataupun berpisah seringkali merasa takut untuk menjalani kehidupan jika tidak ada Buksun di sampingnya. Namun karena semuanya sudah terlambat, Minkyu yang tidak ingin Buksun terus menutupi identitasnya, ia telah mengirimkan anak buahnya untuk memberikan tablet berisi kamera pengawas kepada Jayun yang menampilkan kelihatan mereka berdua saat ini. Akibat hal itu, Buksun yang takut Jayun akan membencinya, lekas segera pulang. Yang setibanya di rumah, ia pun mendapati putrinya sedang tertidur. Di mana Jayun yang sudah mengetahui semuanya, untuk lekas bangun untuk menyarankan ibunya agar lekas beristirahat. Ia sama sekali tidak marah ataupun benci, karena yang semua ibunya lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan film pun selesai.